Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan atas hidup setiap kami ya Bapa. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Baik dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi belajar kami Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan, semuanya Tuhan, kegiatan kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau melingkupi setiap hati kami Tuhan. Engkau lingkupi Tuhan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Hanya supaya kami fokus Tuhan untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan. Bila sebentar lagi Tuhan kami akan memulai Tuhan ibadah Yud hari ini Tuhan. Engkau saja Tuhan yang sertai Tuhan. Ibadah kami hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allah. Terima kasih Yesus.
Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh ajaib Yesus. Kami mau menyembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Gloria, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Ini hati kami Yesus. Sebab badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku dengar suara Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku dengar suara Kau Allahku. Ku dengar suara Kau Allahku. Ku dengar suara Kau Allahku. Ya Yesus Tuhan, benar Tuhan, kami tenang Tuhan saat di dekat-Mu Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber kasih setia kami Tuhan. Kau sungguh Allah yang heran Tuhan, Kau sungguh Allah yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh kami mau bersuka cita Tuhan hanya dengan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bila kami sebentar lagi Tuhan akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang sertai setiap kami Tuhan, lidah bibir kami Tuhan, hanya untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami Tuhan yang siap memuji memuliakan nama-Mu. Katakan, amin. Tadi sukacita ya hari ini. Nah, sukacita, keadaan yang luar biasa. Berarti kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. Tadi keadaannya luar biasa semua, pada jempol semua ya. Jadi kita mau bersukacita, hari ini kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu.
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ini enaknya lagu ini tuh ya, dengan gerakan ya. Kak Yovita mau nunjuk nih, Kak Yovita lihat dulu. Ini siapa yang disuruh gerak ini ya, gantian ya gerak ya. Kayaknya seru ini kalau pakai gerakan ya. Aduh Yosi kok gelap-gelapan gitu ya. Mau tak suruh gerakan tapi kok gelap-gelapan. Oh enggak. Gelap ya lampunya. Ya siapa ya? Oh Lisa lagi di dalam TV. Itu kalau disuruh gerak bisa nggak ya itu ya? Siapa ini yang disuruh gerak ya? Seva nyalain kameranya dong. Ayo kita bergerak dong. Habis Seva nanti coba Selin lah ya. Seva dulu Seva. Oh garuk-garuk dulu. Tahu kan ya lagunya Seva ya? Nah ini kan lagu sudah lama ini ya. Harusnya semua udah pada tahu ini ya. Ayo Seva, habis Seva nanti dilanjut Selin. Halo Selin, bisa dinyalain kameranya biar kita bisa meniru gerakanmu ya. Seva dulu ya, Seva itu Selin. Nah itu Selin udah nyala. Oke Seva, ayo Seva. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Semua ikutin Seva ya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang Selin ya. Sungai sukacitamu, tolong di highlight ya Selin ya, di spotlight ya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang ikuti Kak Yovita ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan
asik ya. Terima kasih ya buat saya Vaselin yang sudah membantu gerakannya. Sekarang kita mau lanjut nih. Wah. Siapa yang tahu lagu ini ya? Dari utara ke selatan. Ya. Semua tahu ya? Kita mau nyanyi Tuhan itu dari segala penjuru ya, dari utara, selatan, barat sampai timur, semua di mana-mana ya. Di rumah, di luar kota, di luar negeri. Di mana-mana Tuhan ada ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita ulang lagi ya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ini kalau nari ini gerak enak ini Kak Yovita sampai goyang-goyang ya. Lagunya ini enak dibuat nari ya. Kak Yovita nggak nyanyi ini gerak-gerak ya, enak ya. Siapa ya sekarang gantian ya? Siapa ya? Steve sama Yoyo ya tuh bisa berdua lah ya, gerak ya. Habis itu nanti habis Steve, Yoyo, Vita. Mau tuh, oh bisa udah nggak ada TV-nya, nggak apa-apa wes. Berikutnya ini Steve, Yoyo mana? Nyalain kameranya dong. Halo Steve apa Yoyo ini ya? Gabung ya ini ya. Steve, Yoyo bisa pimpin gerakan ya kayak tadi teman-temannya ya. Steve, Yoyo, terus nanti dilanjut Vita. Seru ini. Halo, udah nyala belum ya? Gak ada di tempat ini ya. Ya Vita dulu, habis Vita Lisa lah ya, Lisa Ariel itu berdua. Mungkin ada gerakan yang berdua gini ya, berdua ya. Satunya ke sini, satunya ke sini. Vita, habis itu nanti Lisa sama Ariel ya, joinan ya. Tahu Vita ada Vito ya itu? Enggak ya? Sendirian. Ya Vita dulu, terus Lisa Ariel ya. Oke. Ayo ikutin Vita ya semuanya di spotlight. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan,
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sekarang disari. The spotlight ya, gantian. Di utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Nah, seru ya kalau ada yang joget-joget temenin Kak Yovita. Terima kasih semuanya yang sudah membantu. Ya, Tuhan memang Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup menyentuh setiap hati kita ya. Mungkin orang lain itu kalau misalnya nggak bisa sentuh hati kita sampai hati terdalam kita, manusia itu nggak bisa. Tapi Tuhan itu bisa. Tuhan Bapa kita itu, Dia tuh bisa menyentuh setiap hati kita. Dia ada untuk kita di saat kita suka maupun duka. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia. Dia hanya mau kita itu sungguh-sungguh di hadapannya, kita mau menyembah Dia. Tuhan hanya minta itu, Tuhan nggak minta harta kita, Tuhan nggak minta Tuhan nggak minta mungkin tubuh kita, Tuhan nggak minta kekuasaanmu, Tuhan nggak minta jabatanmu, Tuhan nggak minta hartamu. Yang Tuhan minta satu, kita itu sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah lagu ini simbol bahwa kita itu benar-benar mencintai Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ya Yesus, benar, kami nggak pernah sendiri Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi jangan terbaik, oleh karena kasih. Sentuh hati
Rahasiamu kau membantu bencana hatiku, dapat ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau nyanyi lagu ini lagi. Bagi kalian yang sudah hafal lagu ini boleh sambil tutup mata sambil menyanyikan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai Yesus. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini kau selalu memberi jalan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami persilakan untuk hambanya.
Mari kita berdoa bersama. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada petang hari ini kami boleh lagi berhimpun dalam ibadah kaum muda dan remaja, sekalipun lewat online, tetapi kami percaya hadirat Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ruangan kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan tak terbatas, bahkan menjangkau seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, kalau sampai dengan hari ini Tuhan berikan kami kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan bagi Engkau Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan nyatakan kehidupan kami, siapkan hati kami sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berdampak bagi sesama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Kak Jovita yang sudah memimpin kami di dalam pujian, dan Pak Yosua dalam main musik. Tuhan berkati di dalam masa mudanya, Tuhan pakai, berkati dalam pekerjaannya, terlebih pelayanan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin saat ini ingin bergabung dan kesulitan dalam sambungan online, kiranya Tuhan boleh bekerja. Dan Roh sendiri menguasai kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjangkau kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, ya, saudara-saudara semua, ya, kasih Tuhan. Kalau melihat pujian tadi sungguh sukacita luar biasa ya, walaupun dalam kondisi yang terbatas online, tapi kita bisa bergerak ya. Apalagi ini hampir menjelang 2 tahun ya kita tidak bertemu. Kalaupun datang hari Minggu itu pun jarang rutin. Kita kepingin adalah khusus ya, khusus untuk yang muda-muda ini bisa menyatu ya di dalam pembaharan, dan kita boleh mengingatkan kalau kita berinteraksi satu yang lain bisa membangun ya. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa beribadah kembali, beraktivitas normal ya, sekolah dengan normal, sehingga kehidupan kita boleh disertai dengan Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan berbagi berkat lewat renungan firman Tuhan tentang berkat Tuhan untuk orang benar ya. Berkat Tuhan untuk orang benar ya. Apakah orang yang tidak benar mendapatkan berkat? Ya. Ya, kalau kita kadang melihat orang itu loh, teman kita ya, hidupnya tidak benar-benar amat ya, tidak, kehidupannya ya biasa-biasa aja, kadang tidak selalu serius, kadang tidak ke gereja, bahkan mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan, kadang kehidupannya kelihatannya mujur ya, kelihatannya enak ketika kita memandang ya, tapi Tuhan katakan berkat Tuhan ini untuk orang benar. Ada perbedaan yang nyata ya, berkat untuk orang benar ya. Berkat kita adalah sesuatu yang kekal ya, kebahagiaan yang bisa dirasakan. Sedangkan mereka kadang-kadang semu ya, semu sepertinya sementara. Terkadang hanya kesenangan sesaat ya, ada kegembiraan sesaat. Tetapi kita anak Tuhan, kita melampaui mereka. Tuhan menginginkan berkat itu senantiasa terus-menerus hadir di dalam kehidupan kita setiap langkah kita disertai, jadi sehingga kehidupan kita penuh dengan keberuntungan yang Tuhan sediakan bagi kita orang percaya ya. Nah, kita akan belajar di dalam perikop dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Ini perikopnya adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Kalau sudah ketemu ya, saya bacakan ya yang 1 sampai 6 supaya kita mengikuti. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin ya. Kita akan belajar dari ayat yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara-saudara kaum muda yang dikasihi Tuhan ya, ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini, kita ini masih muda, banyak perlu nasihat-nasihat ya, ketika kita bertumbuh, walaupun masih kecil ya, masih seusia Jo ya, kemudian naik sedikit ya, seusia Ariel, kemudian seperti Vita ya, Vito, itu perlu nasihat ya, nasihat. Terkadang bisa nasihat dari orang tua kita ya, guru kita kalau di sekolah ya, guru sekolah minggu kalau di gereja ya, atau pendeta ya, ibu gembala yang di gereja, itu adalah bagian-bagian daripada orang yang usianya lebih tinggi dari kita ya, karena mereka sudah mengalami kehidupan lebih dulu, dalam artian di dalam kehidupan dia sudah memulai ya, dan kita umur masih jauh, perlu nasihat ya. Nah, tetapi firman Tuhan bisa katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Nah, ternyata di kehidupan ini ada nasihat banyak, ada nasihat orang bijak, ada nasihat orang benar ya. Ya. Nasihat orang tua itu termasuk orang yang baik ya. Kita kategorikan orang tua baik karena tidak ada orang tua memberikan nasihat yang buruk kepada anaknya ya. Guru ya, kenapa kita sekolah? Nasihat guru adalah nasihat yang positif. Banyak yang memberikan kita dampak. Nasihat daripada guru sekolah minggu juga begitu. Mereka semua membawa kehidupan bagaimana kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar ya, mengenal Tuhan dengan betul ya. Kadang membawa cuman kenal, tapi membawa mereka mengenalkan cara bagaimana mengenal Tuhan dengan betul. Teringat kita waktu sekolah minggu ya, belajar kita belajar berdoa ya, belajar menyanyi, dan semuanya itu sikap menunjukkan bahwasanya mereka-mereka itu memberi nasihat supaya untuk membawa kita kepada kehidupan yang benar ya. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan berjalan menurut nasihat orang yang fasik. Yang pertama, siapa orang fasik? Yaitu orang yang tidak beriman. Mungkin tahu akan Tuhan ya, mereka tahu mengenalkan Tuhan, tahu ajarannya, tapi tidak melakukannya. Ini seperti orang fasik ya. Mereka kebanyakan terkadang oh Tuhan, oh tahu ya, tahu ya. Tetapi tentang hak dan kewajibannya terkadang mereka tidak melakukan. Nah, ini seperti orang-orang Farisi ya. Terkadang mereka kenal, tahu firman ya, tahu apa isi daripada maksud Tuhan ya, termasuk di dalam Alkitab ya, isi ajaran Tuhan, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Tetapi mereka jarang untuk melakukannya ya. Mereka jarang melakukannya sehingga mereka bisa dikategorikan yaitu orang fasik ya. Kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang yang melakukan kejahatan. Hidup menurut hawa nafsunya,
menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, ya. Orang berdosa ini banyak kita temui, ya, banyak mereka yang tidak kenal Tuhan, mungkin mereka beragama, ya, tetapi melihat tingkah, ya, aktivitas yang mereka kerjakan jauh daripada apa yang agama ajarkan, apa yang semestinya mereka lakukan, tapi mereka hidup menurut hawa nafsunya, menurut keinginannya sendiri, ya, tidak mempedulikan orang lain, ya, masa bodoh dengan lingkungan, ya, yang penting menguntungkan menurut hawa nafsunya sendiri, ya, dan biasanya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah kategori orang-orang berdosa, ya. Dan kemudian firman Tuhan katakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Kalau tadi sudah dinasihati orang fasik, ya, tidak berdiri dengan orang berdosa, dengan orang berdosa, sekarang tidak juga duduk di dalam kumpulan penyemooh. Siapa orang penyemooh? Yaitu orang yang suka mencari kesalahan, ya, suka menghakimi, ya, suka mengkritik sesama, mengejek, ya. Dan biasanya mereka kalau kumpul dengan penyemooh adalah isinya adalah gosip, ya. Gosip, ya. Kemudian merendahkan sesama, ya. Jadi ada rasa iri hati dengan sesamanya, ya, ada kedengkian, ya. Itu adalah kumpulan-kumpulan orang pencemooh, ya. Mereka menggosip, pokoknya setiap mereka duduk dengan mereka sama-sama, itu isinya adalah tentang sesuatu yang negatif, sesuatu yang jauh, yang suka membicarakan orang lain, ya, yang suka membicarakan orang lain. Nah, ini Tuhan katakan, ya, jangan engkau lakukan ini, ya. Tidak usah mendengarkan nasihat orang fasik dan jangan berdiri dengan orang berdosa. Berdiri di jalan artinya kita berjalan, ya. Jangan sampai kita berjalan punya teman rekan dengan orang berdosa, kemudian jangan duduk juga di dalam kumpulan pencemooh. Itu Tuhan ajarkan supaya kita menghindari, ya. Menghindari, ya. Tapi kalau di sekolah itu kita menyatu di dalam hubungan, ya, di dalam masyarakat menyatu, tetapi kita harus bisa menjaga eksistensi diri kita, ya. Kapan kita perlu bertemu dan kapan kita tidak perlu berkumpul dengan mereka, ya. Kalau mengerjakan tugas yang memang dibutuhkan sekolah, ya, tugas yang bersama, kalau kerja kelompok itu hukumnya wajib untuk dikerjakan bersama. Tapi selesai tugas, ya, selesai tugas yang diwajibkan, kita harus cepat menyelesaikannya. Karena jangan sampai ini nanti kita terbawa arus sehingga menjadi negatif di dalam kehidupan kita, sehingga bicara kita tidak bercampur dengan mereka, dan Tuhan ingin katakan, janganlah engkau berkumpul dengan mereka, ya. Itu yang diinginkan Tuhan. Nah, tentang kebahagiaan, semua orang itu ingin mendapatkan kehidupan yang diberkati, yaitu kehidupan yang berkati, hidup yang berkati, itu impian semua orang, ya. Impian semua orang. Dan untuk mendapatkan kehidupan yang diberkati, ya, ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan yang harus dikerjakan, ya. Tidak semata-mata, aku ikut Tuhan, aku harusnya dapat mendapatkan bagian seperti ini. Tidak, ya. Tidak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kebahagiaan ini, maka kita harus sifatnya mengejar apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita harus segera untuk bisa melakukan kehendaknya, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang berbahagia, ya. Kita mendapatkan banyak hal tuntunan dari Tuhan, sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Terlebih di dalam usia muda seperti kita semua, ya, saudara semua, pasti banyak di dalam pikiran kita, hati kita itu banyak keinginan, punya impian, punya cita-cita, dan itu tidak mudah untuk diraih kalau hanya kepingin menjadi, katakanlah seorang dokter, ya, katakanlah menjadi seorang musisi, itu tidak hanya sekedar kepingin dan bisa, maka ada jalur-jalur yang harus ditempuh.
kita harus menempuh sekolah dengan betul, ya. Kita harus menempuh dengan sekolah yang baik supaya kita nanti diterima universitas yang baik sesuai dengan jurusan yang kita minta. Tidak ada yang sesuatu yang tidak harus dibayar, ya. Kalaupun nggak ada sesuatu kepingin jadi musisi, ya ada harga juga yang dibayar. Kita harus berlatih dengan tekun, ya. Ada hal-hal yang harus memang kita kerjakan supaya kehidupan kita menjadi berbamba. Nah, mengenai tentang orang fasik, ya, orang berdosa dan kumpulan orang pencemooh, ini adalah gambaran daripada kehidupan duniawi. Jadi gambaran kehidupan duniawi adalah seperti orang fasik, seperti orang berdosa, seperti orang pencemooh. Ya, jadi kalau posisi kita di rumah, ketika kita keluar, kita akan mendapatkan hal-hal yang demikian. Ketemu dengan orang fasik, ketemu orang berdosa, ya, ketemu pencemooh. Bahkan sampai susah seperti ini, banyak kita temui orang-orang begini. Dan ini memang gambaran kehidupan duniawi. Nah, gambaran kehidupan duniawi ini adalah maksud daripada tujuan iblis di dalam kehidupan, ya, supaya anak Tuhan mengikuti jejaknya, mengikuti langkahnya, jangan sampai mereka mengikuti Tuhan, ya. Karena iblis menginginkan orang-orang miliknya, orang-orang milik Tuhan itu terbelenggu dengan namanya kefasikan, yang namanya kehidupan dunia, ya, sehingga kehidupan kita jauh daripada yang namanya diberkati Tuhan, apalagi kebahagiaan. Nah, Tuhan menginginkan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2, yaitu orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam akan mendapatkan berkat Tuhan. Nah, kalau kita sudah meninggalkan, tidak menerima nasihat orang fasik, ya, tidak berdiri dengan orang berdosa, dan menjauhi kumpulan pencemooh, Tuhan menginginkan sesuatu yang lain, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Daya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan berarti membaca, ya. Ada membaca, ada pengucapan. Pengucapan melalui bibir kita, ya. Ada melalui kita, ya. Berarti mata kita bergerak, ya. Hati akhirnya menerima, ya. Itu direnungkan, yaitu siang dan malam. Jadi kalaupun tidak siang, ya, pada pagi hari, ya, malam kita membaca, ya, membaca Alkitab kita, ya, membaca pengucapan, mengajar, dan kemudian merenungkan. Ini yang Tuhan katakan, karena orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan itu mendapat berkat Tuhan, ya. Berkat itu disediakan bagi mereka yang suka membaca dan merenungkan. Karena dengan membaca dan merenungkan, orang akan menjadi tahu apa yang diperintahkan, apa juga yang menjadi larangan, ya. Kita akan seperti belajar, ya. Apa menjadi bagian kita, yaitu tentang keinginan dan lainnya, itu di dalam hak kita. Tetapi Tuhan juga menuntut kewajiban apa? Yaitu menjalankan perintahnya. Perintahnya apa? Renungkan Taurat itu, baca Alkitab itu. Baca Alkitab itu, ya. Alkitab, ya, yang mengenai kabar kesukaan, yaitu Injil, itu dibaca, renungkan. Dan berikutnya adalah jauhi larangannya. Kalau kita sudah menuruti perintahnya, kita jauhi larangannya. Larangannya apa? Ya seperti tadi ayat 1. Jangan menerima nasihat orang fasik, jangan berdiri dengan orang berdosa, dan jangan berkumpul dengan orang pencemooh. Nanti kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Nah, ketika kita menjadi suka Taurat Tuhan, itu ada sesuatu pola di dalam kehidupan kita, ada yang kita kerjakan. Ada yang kita kerjakan secara rutin dan teratur, ya, dan itu bisa menjadi karakter kita, menjadi gaya hidup, ya. Ketika kita
masuk sekolah ya, masuk sekolah ketika biasa kita masuk pagi, maka secara sistem pola tubuh kita akan terbiasa, tubuh kita akan bangun sesuai dengan jamnya. Misalnya Pak, sekolah kita masuknya jam 6.30. 6.30. Bagi yang rumahnya nggak jauh, berangkat lebih awal, biasanya jam 5 pagi, awal-awal kita bangun mungkin kita bisa memakai alarm ya. Alarm entah itu jam, ya, handphone kita untuk membangunkan kita. Tetapi karena itu setiap hari dilakukan, terkadang tanpa alarm pun, maka kita sudah terbiasa bangun. Karena apa? Pagi itu kita akan berangkat sekolah. Bagi yang kerja bagaimana? Sama. Bagi yang bekerja sama. Ketika otak di dalam malam pikiran, wah saya besok masuk pagi. Saya harus bangun pagi, jangan sampai terlambat. Maka secara sistem pikiran kita, maka itu akan mendorong pada waktu pagi kita akan terbangun. Terkadang mendahului daripada alarm kita. Nah, orang yang kesukaannya tentang Tuhan itu juga menjadi pola dalam tindakan kita, menjadi sekitar rutin. Ya, rutin teratur menjadi karakter, menjadi gaya hidup. Sesuatu yang baik kalau kita terbiasa, apalagi kita masih muda begini ya, sudah terbiasa membaca dan merenungkan Alkitab itu, ya kita coba belajar membaca, katakannya dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kalaupun Perjanjian Lama kata-katanya banyak yang kita tentang sejarah yang membosankan, ya kita boleh belajar tentang Perjanjian Baru, ya kita coba belajar tentang Injil Tuhan, yaitu Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita baca berkali-kali karena di situ banyak hal tentang yang dikerjakan Tuhan Yesus selama ada di dunia. Dan itu menjadikan kita tahu apa sih yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Apa sih yang mereka kerjakan? Katanya keselamatan, apa yang ditawarkan keselamatan, itu kita menjadi tahu. Menjadi tahu karena ada kebiasaan ya yang memungkinkan itu. Nah, dimulainya kapan kita mengerjakannya itu ya? Mulai kapan kita mengerjakannya itu? Ya sejak kita mengenal kasih karunia Tuhan. Ya. Ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan, maka lakukan itu perintahnya. Ya. Atau sedini mungkin sejak kita usia muda, lakukan. Kalau seperti Umi sebenarnya terlambat ya. Orang-orang yang dilahirkan di dalam Kristen ya, orang tua kita Kristen, kemudian secara kita kecil sudah dididik sekolah minggu tetapi jarang membaca, kemudian baru kita menikah dan menghadapi permasalahan, baru kita membaca. Terkadang itu adalah sesuatu yang terlambat dalam kehidupan kita. Harusnya sejak kita bisa membaca dan masuk sekolah dan bisa membaca ya. Kalau kita lihat anak sekolah minggu, Alkitabnya agak berbeda dengan ini. Ada Alkitab yang bergambar ya, yang istilahnya membuat kita fun ya, membuat fun. Kalau kita sendiri mungkin ya melakukan itu, saya yakin hasilnya adalah luar biasa ya. Mengapa demikian? Agar kita menjadi terbiasa hidup di dalam kebenaran. Ya, terbiasa hidup di dalam kebenaran. Dan hasilnya orang-orang yang masih muda dekat dengan Tuhan, itu Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa. Ingat, nabi-nabi Tuhan itu ya, yang dipanggil dari muda itu banyak ya. Daud dipilih itu masih muda belia ya, masih muda belia ya, masih remaja, belum menikah. Dipanggil Tuhan itu belum menikah ya. Berbeda dengan Saul ya. Kemudian Daniel. Nabi Daniel itu mengerti sejak pada waktu di kerajaan Yehuda. Ketika kerajaan Yehuda ya pecah, dibuang ke Babel ya, Babilonia, diambil Raja Nebukadnezar. Umur Daniel masih 15 tahun, masih remaja. Belum sama sekali mengenal yang namanya ingin
pacaran lah, ya, ini punya teman dekat lah, kamu atau enggak. Mereka lebih dulu mencintai Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan Tuhan berikan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka masih muda, ya, itu menjadikan mereka terbiasa. Yosua, ya, Yosua adalah penerus daripada Musa. Ya, Yosua sejak muda mengikuti Musa kemanapun pergi. Yosua dan Kaleb, dua orang ini, ya, mengikuti Musa terus. Bahkan gurunya sendiri, Musa tidak sampai ke negeri perjanjian, ya, tetapi Yosua dan Kaleb mampu menikmati tanah perjanjian. Karena Tuhan berikan sesuatu yang berdampak. Karena apa? Mereka sudah terbiasa hidup di dalam kebenaran, ya. Mereka sudah mengetahui hukum-hukum Musa. Hukum Musa itu lahir ya, ketika di padang gurun, 2 loh batu untuk ditawarkan kepada umat Israel. Mereka paham. Mereka menjadi baik biasa. Apa yang menjadi perintahnya dilakukan, dan mereka menjauhi apa yang jadi larangannya. Itu bagi mereka, ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana kalau kita itu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan untuk merenungkan pagi, siang, dan malam, ya. Hasilnya adalah di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 1 ayat 3 disebutkan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil, ya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan ini sama yang dituliskan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 juga menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara semua kaum muda, ya, ini adalah hasil yang kita dapatkan kalau kita melakukan perintahnya Tuhan, yaitu merenungkan Torah Tuhan, membaca dengan rutin siang dan malam, ya, pagi dan sore, ya. Artinya setiap waktu, kalau kita punya waktu kita merenungkan, maka hasilnya adalah akar kita makin kuat. Akar kita kuat, artinya iman kita itu makin kokoh, tidak gampang digoyahkan oleh nasihat orang fasik. Ketika orang fasik mengatakan, wah, kamu apa kamu ke Tuhan, Tuhan lu nggak kelihatan, buat apa kamu sungguh-sungguh ke gereja, toh hasilnya lo mana? Buat apa kamu datang ke gereja rutin menyanyi, apalagi menyanyi menyembah Tuhan? Apa hasilnya? Nah, karena kita tidak membaca, tetapi kalau kita membaca Alkitab, maka kita menjadi kuat. Oh, akar kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat, ya. Karena apa? Kita mendapatkan aliran air yang terus-menerus, mendapatkan firman Tuhan yang kita baca itu seperti mengairi air dalam kehidupan kita. Kita melihat tanaman ya, saudara semua kalau pergi ke desa, ya, karena kalau di Surabaya tidak ada persawahan, ya mungkin hanya tanaman-tanaman bunga, ya. Mereka yang mendapatkan aliran air yang terus-menerus, tumbuhan, ya, seperti padi, mendapatkan hasilnya luar biasa. Mereka menginginkan air itu terus-menerus supaya apa? Akarnya itu kuat dan bisa bertumbuh. Dan kalau sudah bertumbuh daun, maka sebentar lagi menghasilkan buah. Nah, ini yang hasil yang kita dapatkan, ya. Hasil yang kita dapatkan dari kesetiaan kita membaca daripada firman Tuhan, ya. Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 1 ayat 7, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan
hikmat. Takut akan firman Tuhan itu adalah awal permulaan hikmat ya. Kemudian Mazmur 111 ya, itu bukan 14 ya, tapi Mazmur 111 ya. Mazmur 111 ya, itu bukan 14. Jadi Mazmur 111 ya, 111 ayat yang ke-10 itu permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Tetapi Amsal mengatakan hanya orang bodoh yang menolak didikan Tuhan. Ya. Nah, jangan sampai kita dikategorikan orang yang bodoh. Orang bodoh yang menolak didikan Tuhan. Kita bukan orang bodoh, tetapi kita menginginkan orang yang berhikmat. Hikmat dari mana? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena kita sering membaca, maka dia dikategorikan orang yang hikmat. Karena kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab kita itu siang dan malam. Sehingga ada sesuatu yang menjadi dalam kehidupan kita untuk melakukan yang tidak benar itu sepertinya takut. Artinya takut akan Tuhan. Tuhan menginginkan menjauhi larangannya, kita taati. Ya, sekalipun secara fisik Tuhan tidak kelihatan, tetapi iman kita mengatakan jangan, ya, jangan engkau lakukan, jangan engkau perbuat. Nanti Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita. Nah, itu dari hikmat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita setia membaca firman Tuhan, setia ya mengikuti ibadah, setia mengikuti apa yang dianjurkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya orang bodoh yang menolak didikan kepada Tuhan, ya. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 2 ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 2 ya, di sini kan 2 Petrus pasal 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melampaui kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, ketika kita merenungkan, Taurat itu adalah yaitu Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengenal Tuhan ya sebagai juru selamat, kita mendapatkan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Orang mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera itu seperti orang mendapatkan kemurahan, mendapatkan kemurahan Tuhan. Sesuatu yang mendapatkan kemurahan itu mendapatkan perlakuan istimewa di dalam kehidupan kita ya. Ketika kita bermurah hati kepada sesama kita, mungkin kepada teman kita, tetangga kita bermurah hati, maka ada perlakuan istimewa kita terhadap orang tersebut. Ada sesuatu yang diistimewakan. Sama. Ketika Tuhan Yesus menawarkan kasih karunia-Nya, jikalau engkau mengakui aku sebagai juru selamat, maka kita mendapatkan kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Kita mendapatkan perlakuan istimewa, menjadi perlakuan istimewa sehingga kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi sebutannya berbeda, karena ada sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tidak didapat oleh orang lain, tidak didapat dari dunia lain. Ketika kita mendapatkan predikat anak-anak Allah, secara eksistensi kita itu mengakui keberadaan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Mengakui firman-Nya, mengakui Taurat-Nya, maka kita juga harusnya mengakui dan merenungkan kitab itu siang dan malam dalam kehidupan kita.
makin kita mengenal kehidupan dia, makin kita mengenal Yesus di dalam kehidupan kita juga semakin diberkati. Semakin diberkati. Dan berkat Tuhan itu berlipat kali ganda di dalam kehidupan kita. Saudara bisa menyaksikan tokoh-tokoh di Alkitab, bagaimana mereka sejak usia, ya, seusia muda, mereka mengenal kasih karunia dan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Wah, luar biasa, Tuhan berikan yang berdampak ya dalam kehidupan kita. Daud yang masih muda, ya, Tuhan berkenan dan bermurah hati sampai dia menjadi raja. Bahkan Yesus pun lahir juga daripada keturunan Daud. Dan itu Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, jikalau kita semakin kita mengenal Tuhan. Nah, janji Tuhan di dalam kita, yaitu dalam Yosua pasal 1 ayat 8, ya, kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, di situ disebutkan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Ini janji Yosua ya, ketika ditinggal Musa, ya, tetap berpesan. Ya, renungkan Taurat ini siang dan malam, sehingga apa? Perjalananmu itu ketika kita mau berpindah itu hati-hati. Kita melangkah itu ada sesuatu alarm dalam kehidupan. Berarti berpikir dulu benar atau salah, ya. Tidak langsung gaspol gitu aja. Ada sesuatu langsung gas ya. Kita masih ada rambunya. Kalau di dalam lampu merah itu masih ada kuning-kuningnya. Jadi tidak langsung hijau wes gitu aja. Ada kuningnya, ada rambu ya. Supaya kehidupan kita menjadi berhasil dan beruntung. Apa itu penuhan kemujuran. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam rangkaian firman kita pada hari ini adalah untuk kita mendapatkan keberhasilan, untuk kita mendapatkan impian kita, untuk kita mendapatkan cita-cita kita, supaya kita menjadi orang yang beruntung sesuai dengan keinginan kita, maka jangan lupa baca, merenungkan Alkitab ini siang dan malam. Hindari nasihat orang fasik, ya, jangan berdiri dengan orang berdosa, dan jangan berkumpul dengan orang pencemooh. Itu Tuhan inginkan, jangan sampai kita terseret dalam kehidupannya, tetapi kita terpisah sehingga kehidupan kita menjadi diberkati dan beruntung. Ya, firman Tuhan tidak umur panjang, biarlah ini boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita. Ya. Kita tundukkan kepala ya supaya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya. Bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh Tuhan diberikan waktu dalam kehidupan ini, kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, baik pagi, siang, ataupun malam. Bahkan selama waktu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam segala hal yang kami kerjakan. Karena kami tahu Tuhan, janji Tuhan di dalam setiap firman Tuhan bagi kami semua, Tuhan. Ajari untuk kami senantiasa tetap taat dan belajar untuk merenungkan dan membaca Tuhan, sehingga kehidupan kami mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan ya sesuai dengan apa yang kami cita-citakan semua, Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sudah memberkati kami yang sudah mendengarkan renungan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kak Yovita.